Selamat malam kawan-kawan pemuda. Entah udah persekutuan virtual yang keberapa yang kita lewatin bareng-bareng, yang kita jalanin bareng-bareng. Tapi malam hari ini aku mau balik lagi ajak teman-teman untuk kita boleh sama-sama mendekatkan hati kita, mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita boleh sama-sama balik lagi, mencari lagi ketenangan itu, mencari lagi kekuatan baru itu yang datangnya dari Tuhan. Dunia boleh berisik, dunia boleh bising, dunia boleh minta tolong sama kita tentang A, B, dan C, entah itu di perkuliahan kita, entah itu di pekerjaan kita. Tapi satu yang pasti, yang kita tahu dengan sangat, bahwa ketenangan yang ada dalam hati kita, kekuatan kita, sehingga kita bisa melalui semuanya itu hanya datang dari Tuhan. Nah, karena itu teman-teman pemuda malam hari ini, aku mau ajak kita semua boleh sama-sama mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau buka persekutuan ini, kita mau sama-sama nyatakan bahwa setiap diri kami mau semakin dekat sama Tuhan, karena hanya pada Tuhan ada ketenangan dalam hati kami. Dari Tuhan bahwa setiap hati kami rindu Tuhan untuk boleh semakin dekat sama Tuhan. Kami mau Tuhan kembali lagi mendapatkan ketenangan dalam hati kami, mendapatkan kekuatan dalam hati kami. Kami mau untuk recharge lagi diri kami Tuhan pada malam hari ini. Dan biar kiranya setiap pujian yang boleh kami naikkan bersama di rumah kami masing-masing, dimanapun tempat kami berada, itu semua boleh balik lagi Tuhan untuk kemuliaan namanya Tuhan. Dan juga biar kiranya firman yang boleh diperdengarkan nanti, diberitakan nanti, boleh menjadi tuntunan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari kami ke depan. Bersabdalah Tuhan, dan biar kiranya untuk persekutuan dari awal hingga akhir Tuhan yang boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terkadang ketika kita menjalani hari-hari kita, tugas-tugas kita, entah itu di kantor, entah itu di kuliah, kita terlalu sibuk dengan apa yang ada di hadapan kita saat itu. Terus kita lupa kalau kita sebenarnya lagi jalanan itu bareng-bareng sama Tuhan. Dan ujung pada kita lupa untuk diam sejenak, benar-benar diam, benar-benar mengosongkan seluruh diri kita, menyediakan waktu untuk ngedate bareng sama Tuhan. Karena terkadang kita hanya menyisakan waktu di malam hari, mungkin ketika kita mau bobo, ketika kita mau tidur, ketika kita mau istirahat, baru kita ngobrol sama Tuhan. Tapi kita tidak menyediakan waktu untuk kita buat tetap berelasi sama Tuhan, untuk kita buat tetap diam di hadiratnya Tuhan, merasakan lagi kasihnya Tuhan, merasakan lagi kenyataannya Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita memasuki firman, kita boleh sama-sama kembali mendeklar, kembali menyatakan bahwa kami rindu Tuhan untuk boleh sebenarnya diam, benar-benar diam di hadiratnya Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan di dalam hati kami. Karena kami rindu untuk memandang wajahnya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suaranya Tuhan di dalam setiap hati kami. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita memasuki firman. Kita mau sama-sama naikkan pujian diam di hadiratnya. Sama-sama nyatakan, penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Nya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di
tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari membawa firman dipersilakan. Halo teman-teman YIC, dimanapun teman-teman berada, shalom untuk kita sekalian. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Yosua pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempatnya akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh tetap bersekutu. Meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami masih tetap bisa berjumpa lewat media virtual ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan semangat dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan pelayanan saya, beberapa kali saya diperjumpakan dengan beberapa anak-anak muda yang sebenarnya masih sangat produktif untuk melayani dan bekerja, tetapi memutuskan akhirnya untuk undur diri dan berhenti karena tawar hati. Ada yang memutuskan undur dalam dunia pelayanan karena putus cinta atau patah hati, begitu ya. Ada yang waktu kuliah itu cum laude, punya nilai dan IP yang sangat tinggi di sebuah perguruan tinggi negeri. Tetapi setelah lulus, setelah wisuda, masih lama belum dapat pekerjaan. Sudah menunggu begitu lama tapi pekerjaan gak kunjung datang. Akhirnya menjadi tawar hati. Marah, kecewa, frustasi dalam kehidupannya. Saya juga pernah menemukan ada yang sudah dapat kerja,
Tetapi karena gaji kecil, tuntutan pekerjaan sangat berat, menjadikan dia orang yang tawar hati. Jadi orang yang sangat lelah, capek, kehilangan arah. Ada yang terjebak dalam sebuah konflik keluarga yang cukup rumit, yang menjadikan dia menjadi orang yang sangat tawar hati, marah, kecewa, meninggalkan pelayanan, bahkan relasinya dengan Tuhan menjadi renggang. Ada juga saya pernah temukan kecewa dengan teman pelayanan, sehingga akhirnya membuat dia menghilang dari komunitas rohani atau komunitas bertumbuh dalam sebuah gereja, dan sebagainya. Teman-teman, banyak sekali fenomena-fenomena yang sering kali timbul dalam dunia pelayanan gerejawi atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin beberapa di antara kita bertanya hari ini, apakah Kojo, apakah saya pernah tawar hati sebagai seorang hamba Tuhan? Teman-teman, jawaban jujur yang harus saya sampaikan adalah, saya juga pernah mengalami atau masuk dalam fase tawar hati. Tetapi, puji Tuhan, tidak sampai pada taraf-taraf yang benar-benar sampai tawar. Begitu ya. Nah teman-teman, tawar hati itu apa sih? Tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang pertama, tidak bersemangat. Kedua, tidak ada kemauan lagi. Ketiga, hilang keberanian. Keempat, kecewa. 5, putus harapan. Begitu ya. Jadi teman-teman, sikap tawar hati adalah suatu sikap yang ekstremnya itu adalah sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi atau antusiasme. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai taraf selanjutnya, yaitu frustasi, di mana perasaan kecewa itu benar-benar menjadi penghalang yang begitu luar biasa untuk menjadikan kita orang-orang yang produktif dan mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang kehilangan arah, kita menjadi orang yang tidak bersemangat. Semuanya menunjukkan bahwa sama sekali semangat dalam hidup kita itu hilang lenyap dalam kondisi tawar hati. Kita menjauhi komunitas, kita merasa hidup kita kosong dan hampa. Kita tidak punya semangat lagi dalam melayani, kita tidak punya semangat lagi dalam bekerja, kita tidak punya semangat lagi untuk berkarya dan lain sebagainya. Itu taraf tawar hati. Setiap orang, teman-teman sekalian, taraf tawar hatinya beda-beda. Begitu ya. Ada orang yang sudah sangat-sangat kronis begitu, ada orang yang levelnya masih sederhana dan bisa untuk bangkit kembali begitu. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tawar hati dapat menghinggapi siapapun. Mulai dari kelas pemimpin rohani sampai jemaat awam. Hal itu nampak jelas teman-teman dari perkataan Allah kepada Yosua yang kita baca. Siapakah Yosua? Pengganti Musa. Siapakah Yosua? Pemimpin baru yang belum punya banyak pengalaman sebanyak Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Siapakah Musa? Siapakah Yosua maksud saya? Orang yang tahu dirinya lemah dan terbatas, ya, tetapi harus memimpin sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang dijuluki tegar tengkuk dan banyak maunya. Nah teman-teman, sebagai seorang pemimpin baru, tentunya secara manusia banyak gejolak yang timbul dalam diri Yosua. Tentunya akan banyak orang yang akan membanding-bandingkan dia dengan Musa, pemimpin yang telah punya jejak karir yang dipandang oleh bangsa Israel. Akan ada orang yang mulai muncul mengkritisi gaya kepemimpinan Yosua. Akan ada orang yang mungkin akan menekannya. Akan ada orang yang mungkin tidak suka dengan gaya atau style kepemimpinannya. Dan banyak faktor lainnya yang mungkin dapat membuat Yosua menjadi tawar hati dan undur. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, Tuhan memberikan perintah, memberikan perkataan yang sungguh menguatkan Yosua. Karena Tuhan tahu, memimpin bangsa Israel itu bukan perkara gampang. Bahkan Tuhan beberapa kali itu murka dan marah kepada bangsa Israel. Bayangkan seorang Musa, itu berapa kali
betapa sering hatinya tercabik-cabik, pikirannya terkuras, tenaganya terkuras hebat demi memimpin, mengembalakan bangsa Israel. Tentunya nggak mudah, teman-teman. Transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua itu bukanlah perkara yang mudah dan gampang, yang semerta-merta bisa diterima oleh bangsa Israel. Saya mencatat setidaknya ada 3 kali pengulangan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dari ayat 1 sampai 9 yang kita baca. Di ayat yang ke-6, 7, dan 9. Nah teman-teman, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya dia menjadi orang yang tidak tawar hati ketika dia melayani dan memimpin bangsa Israel. Setidaknya ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan lewat apa yang Tuhan katakan melalui Yosua kepada setiap kita hari ini. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa Yosua harus fokus kepada Tuhan dan kehendaknya pada ayat yang ke-7. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Yosua fokus kepada Tuhan dan kehendaknya? Ayat Alkitab di ayat yang ke-8 berkata bahwa salah satu tips kunci di mana kita bisa fokus kepada kehendak Tuhan adalah jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, salah satu yang membuat orang menjadi tawar hati adalah kecewa. Merasa Tuhan meninggalkannya, merasa Tuhan membisu dan lain sebagainya. Orang yang selalu fokus kepada Tuhan dan berusaha terus untuk hidup dalam kehendaknya, dikatakan akan beruntung. Karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada pada dirinya. Yosua diminta oleh Tuhan untuk tetap fokus kepada Allah, melihat firman Allah sebagai penuntun kehidupannya, membangun relasi yang intim dan dekat kepada Tuhan. Meskipun situasi berubah, meskipun situasi tidak seperti yang diinginkan dan diharapkan, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang menuntun dan menjamin kehidupan Yosua. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Ketika situasi mulai berubah dan kita mulai bergejolak, ingat, back to the Bible. Kembali kepada Allah, kembali kepada firman-Nya. Renungkan firman Tuhan. Bersaat teduhlah pribadi. Nikmati firman Tuhan itu. Teman-teman, jangan kita semerta-merta mencerca Tuhan itu membisu dan diam ketika Alkitab ini tidak pernah kita buka dan kita baca. Teman-teman, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang dekat kepada Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan menjadikan dia berhasil dan orang ini akan beruntung. Karena ada berkat Tuhan yang menyertai, ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan dia. Teman-teman sekalian, itu menjadi kunci yang pertama di mana sebagai obat penangkal dari tawar hati. Firman Tuhan. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, selain Yosua harus fokus kepada Tuhan dan kehendaknya, Yosua harus yakin bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Teman-teman, kita boleh baca firman, kita boleh menggumuli firman. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan berjalan bersama kita, maka semua ini sia-sia. Ayat yang 9, Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Yosua tidak percaya Tuhan menyertai dia, maka akan menjadi kecut hatinya. Kalau Tuhan tidak percaya dan kalau Yosua tidak yakin dan percaya, Tuhan akan bersama dan berjalan bersama dengan dia. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang tawar hati. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita tidak menentu. Ada kalanya jalan tol mulus, tetapi ada kalanya jalan rusak yang penuh lubang dan kerikil harus kita jalani. Demikian juga dengan perjalanan karir kita, perjalanan kehidupan keluarga kita, bahkan pelayanan kita, studi kita, tidak selalu jalan tol.
Tidak ada yang pasti dan semuanya penuh misteri. Tetapi teman-teman, penangkal tawar hati yang kedua adalah selalu ingat bahwa kita tidak sendirian. Bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan hadir beserta dan menyertaimu dan menyertaiku. Kalau kita tidak percaya akan kehadiran Allah dalam hidup kita, kalau kita mengabaikan kehadiran Allah dalam hidup kita, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang pasti akan menjadi tawar hati. Teman-teman pemuda, teman-teman YIC, dimanapun engkau berada, pandemi ini sudah berjalan sekian bulan lamanya. Bahkan hampir 1 tahun mungkin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Ia menyertai kita. Di tengah-tengah situasi apapun, Dia yang menggandeng hidupmu dan hidupku. Dia yang memelihara kehidupan kita senantiasa. Sampai kapanpun. Tetaplah percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap fokus kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kami boleh merenungkannya bersama-sama. Tuhan, situasi boleh berubah. Kondisi kehidupan kami boleh berubah. Tapi biarlah kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Kami boleh tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang boleh terus kuat dan tangguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan pada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan tersebut, memberikannya terbaik dengan cara mentransfer ke rekening BCA GKI Harapan Indah yang tertera pada layar atau pada QR Code yang disediakan juga pada layar ini, atau mungkin nanti ketika warta teman-teman boleh diputar lagi wartanya dengan berita YIC 21 November 2020. Kita mau menutup persekutuan pemuda ini. Kalau tadi kita boleh sama-sama merenungkan bahwa apapun yang kita perbuat sebenarnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So, itu artinya kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan. Karena hanya pada Tuhanlah kita bisa berharap, karena hanya pada Tuhanlah kita mendapatkan tempat persandaran. Jadi kita nggak akan pernah goyah kalau kita berjalan bareng sama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menutup persekutuan pemuda kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian Hanya Kau. Padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Teman-teman sekalian, kita sudah bersekutu pada malam hari ini. Mari kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami pujikan, apa yang telah kami dengar lewat firman Tuhan, itu boleh hidup, bertumbuh, dan bahkan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, karena kami boleh terus menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini, kami memohon berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kami sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.